Ya, teman-teman, hari ini tanggal 22 ya. Kita akan update emiten hari Jumat ya, tanggal 20. Baik, teman-teman, bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu. Nah, terima kasih semuanya teman-teman bagi yang sudah gabung, baik yang berkomentar, terus yang memberikan share, like ataupun subscribe yang baru. Terima kasih ya, apalagi yang udah lama luar biasa. Dan saya ingatkan ini bukan rekomendasi saham, bukan ya. Ini adalah emiten teman-teman yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Adapun emiten teman-teman yang belum dibahas sudah saya baca. Hanya tinggal untuk analisa sebentar, nanti mungkin langsung tampil ya di videonya. Baik teman-teman, terima kasih semuanya yang berikan support tank ya. Terima kasih ya atas dukungannya untuk kemajuan channel ini. Baik, sebelumnya teman-teman ada emiten yang perlu teman-teman perhatikan ya ketika teman-teman berkomentar untuk dibahas emitennya untuk analisa bareng-bareng. Ada emiten Dewi ya, Dewi sudah dibahas ya. Dewi di bagian keempat. 1 2 3, nah 4 di sini teman-teman. Ada 4 ya. Ini ada angka 4-nya. Nah, itu adalah saham Dewi. Terus ada lagi saham TOS ya. TOS bagian pertama, berarti di pertama. Nah. Sebentar, TOS di mana ya? Tunggu sebentar ya. Nah, TOS udah di bagian kedua teman-teman, pertama kedua ya nih. TOSK ya, TOS ya sudah dibahas ya. Baik teman-teman, kita langsung aja ke emiten teman-teman. Saya selalu mengingatkan beli saham itu di bawah, jangan di atas. Jangan sampai orang lain cuan teman-teman, hanya kejemput saja. Baik, kita ada emiten apa? Ada gula, ini di bagian ke-8 ada gula. Gula untuk updateannya aja, tidak ada yang ditanyakan. Gula garis yang saya gariskan sudah ketembus teman-teman ya. Berarti kita akan mencari titik penurunan berikutnya. Baik, ini sudah mulai ke bawah tapi sudah mulai ditahan sama bandar lokalnya. Perhatikan bandar lokal sudah ngambil dari tanggal 16 Desember 16 hari Senin kemarin, 1 minggu ini sudah ngambil. Kita lihat domestik siapa yang ngambil. Ada SH bagus teman-teman, 1,7 miliar ya untuk SH ini. Untuk pengambilannya IH sama BR juga sama YJ ini, artinya nih si emiten ini lagi dikumpulin sama bandarnya. Cuman perhatikan teman-teman, ini sudah mulai turun ya. Artinya teman-teman harap hati-hati ya. MA10-nya masih berada di atas kanal nih. Ternyata ini sudah melebihi ya kalau di zoom ya. Kita gantikan lagi garisnya ya. Ini juga ada si kepala merah teman-teman. Perhatikan di sini kepala merah ya nih. Ini kepala merah ya. Artinya targetnya ke sini. Terus ada juga di area sini, di area 360 sama 402 itu area kenaikannya. Nah, kita akan cek gula ini punya posisi di mana ya. Gula. Jadi secara TA ini masih dalam posisi dia downtrend teman-teman ya, masih downtrend dan dia sudah di pucuknya di angka 1000 dan sekarang dalam posisi dia ke bawah lagi. Perhatikan EMA sebelumnya mulai ke bawah, sudah mulai dead cross lagi. Nah, mudah-mudahan ada tekanan dari atas, cuman si bandar lokal sudah mulai akumulasi lagi ya. Ini ada pertahanan di area berapa? Coba di sini. Saya lihat di sini ada nggak untuk area pertahanannya? Oh, ada teman-teman di 278 udah digariskan ya. Nah, ini teman-teman hati-hati aja, ini kan dalam posisi dia itu downtrend ke bawah ya, sudah mulai dead cross, maka berhati-hatilah. Tapi kabar baiknya si bandar lokal sudah mulai akumulasi. Poren masih tetap jualan teman-teman untuk si Poren ya. Makanya si Poren ini biarkan aja mereka jualan, sekarang sudah tidak seirama dan sejalan lagi sama bandar lokalnya. Kenapa? Kalau kemarin waktu penjualan juga sama, lokal ataupun Poren ngejual. Nah, sekarang waktu pungutan ternyata bandar lokal yang ngambil tapi Poren tidak mengambil ya. Di sini sebenarnya CC sudah ada masuk 13 juta untuk tanggal 16. Kita lihat cek tanggal 20. Si CC sudah ngumpulin barang lagi di harga 336-nya, kita grosskan, tapi si CC jual, artinya si CC masih jual beli ya, belum ada pengumpulan barang, hanya sisa barang aja. Oke, jadi hati-hati teman-teman ya untuk gula ini, tapi tetap area kenaikan ada di angka 361 sama 400 lah di sini ya, 400-an ya. Target utama ada di 500 sama 468. Oke. Untuk gula seperti itu ya, hati-hati ya dalam posisi agak ke bawah dikit, soalnya MA10 masih berada di atas skandal. Lanjut, ada PMMP. PMMP katanya apakah bisa ke 50 katanya gitu ya. PMMP udah belum ya? Tunggu sebentar ya, saya cek dulu ya. Belum teman-teman ya. Nah, perhatikan teman-teman garis yang saya gariskan, si ekor hijaunya sudah ketembus ya.
Nah ini saya punya tahanan di bawah nggak? Kita cek nanti ya. Ini MA10 nya masih berada di atas, karena hati-hati aja ya, hati-hati aja karena sudah mulai downtrend dan ini sudah ada tanda kenaikan di angka 94. Itu ada gap ya, gap kecil. Ini bandar lokal cenderung ngebuang. Poren ada yang ngambil, cuma kebuang lagi teman, ngambil agak banyak coba kebuang. Coba lihat tanggal 19 nya, 19 Desember ada SQ ngambil 6.000, CC 0, artinya CC kabur dulu gitu ya untuk scalping mungkin ya. Nah ini teman-teman perhatikan MA10 nya ya, masih di atas kan, artinya betul mau ke bawah. Cuman untuk ke 50 kita akan cek sini dulu deh. PTMP ini punya PTMP, PT PMMP ya, PTMP lagi, PMMP ini PMMP bener. Nah jadi PMMP ini dalam posisi saya tidak punya tahanan sebelah kiri teman-teman ya. Kalau perhatikan nih PMMP ini lagi menukik ke bawah, artinya saya sudah tidak punya tahanan ya. Betul bisa ke 50, bisa aja ke 50 teman-teman. Kenapa saya tidak punya tahanan sebelah kiri? Dan kecenderungan daripada bandar lokal juga sekarang pembuangan, terakhir pembuangan, dan oporen juga sampai terakhir pembuangan. Ini belum ada tahanan yang signifikan. Kita lihat di pasar nego untuk 1 bulan ini ada enggak? Tidak ada juga ya, artinya ini lagi terus-terusan dibuang ya. Nah selama pembuangan ini ternyata ada yang nampung teman-teman ya. Ada teman-teman kita yang nampung. Kalau teman-teman kita pingin average ya jangan dulu deh. Soalnya kenapa? Soalnya ini dalam posisi pembuangan teman-teman ya. Hanya orang-orang yang berpertahanan baik aja gitu, yang punya duit aja yang bisa nampung sembari berjalan. Kalau kita sebagai retail lebih baik tunggu aja konfirmasi MA10 di bawah candle ya. Perhatikan ketika MA10 di bawah candle, kemungkinan ke atasnya ada ya, walaupun dipakein shadow tapi kan lumayan. Contoh ngambil dari angka 113 bisa jual di angka 121 kan lumayan 7 poin gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ngambil sedikit-sedikit juga, kalau jadi sedikit-sedikit bisa jadi gunung juga gitu kan. Nah ini perhatikan teman-teman kita dari tanggal 20 itu banyak yang ngambil, maka berhati-hatilah walaupun ada YB atau PD yang ngambil, tapi teman-teman kita banyak teman-teman yang ngambil. Jadi mendingan teman-teman nanti perhatikan aja MA10 di bawah kita, walaupun ada tanda-tanda kenaikan tapi pembuangan daripada bandar CP-nya terlalu besar gitu. Terus-terusan kebuang teman-teman ya. Jadi hati-hati aja. Kalau bisa ke 50 jangan pernah menaksirkan mau ke 50 dulu, karena saya sebelah kirinya belum ada tahanan. Cuman dari tanda-tandanya ke bawah betul, MA10-nya masih menukik ke bawah ya. Masih menukik ke bawah, artinya dia masih dalam kondisi mau ke bawah. Dan terus si bandar lokal juga jualan, artinya sembari jualan ada yang nampung ya udah langsung dibuang aja. Siapa yang nampung? Teman-teman kita. Maka berhati-hatilah ketika sebuah emiten yang banyak nampung teman kita, artinya terus-terusan diberikan kepada mereka. Apakah bandar lokal itu rugi? Perhatikan, kalau secara teman kita modalnya sedikit, betul pasti rugi teman-teman. Cuman saya bilang seorang penjual itu tahu teman-teman, dia akan ngambil berapa jumlahnya, akan menjual di harga berapa. Nah saya bilang sisanya itu adalah kadang-kadang jadi untung. Misal teman-teman saya sering cerita, beli 100 dijual di 75 aja sudah modal kembali, untung ada. Berarti yang 25-nya itu adalah bagian daripada keuntungan. Dijual di berapa aja pasti untung. Ya, seperti itu teman-teman. Itu prinsip daripada jual beli dari dulu seperti itu teman-teman ya. Dan seorang bandar pasti seperti itu ya. Jadi PMMP apakah bisa ke 50? Kalau untuk ke 50 kita lihatin aja teman. Kenapa? Karena tanda-tanda untuk ke bawah ya, cuman ke harga saya tidak punya catatan di sebelah kirinya. Ingat ya, saya tidak punya catatan sebelah kiri. Andai kan saya bilang, kalau saya bilang ini pingin ke 50, pasti ada catatannya, apakah si ekor hijau gitu yang berangkat dari 50 ataupun si ekor merah. Tapi ini tidak punya catatan, jadi saya tidak akan menerka-nerka teman. Perhatikan ketika saya menjelaskan ini harus ke 50 dulu biar enak. Nah saya memastikan itu akan ke 50 ya. Tapi kalau ini saya tidak akan memastikan, karena apa? Sebelah kiri tidak ada tahanan. Oke teman-teman ya, mohon dipahami. Tapi secara tindakan daripada MA kebetulan lagi ke bawah, itu menandakan akan ke bawah. Dan si bandar lokal juga jualan, kecuali kalau dia ada pungutan langsung balik ke atas, menjadikan putar balik bisa aja teman-teman, karena si bandar lokal cenderung jualan. Smart Malik kemarin sudah jual, kemarin masuk, sekarang kemarin 2 hari ini jualan.
Jadi kalau teman-teman punya barang di atas, tunggu aja MA 10 di bawah candle, mudah-mudahan tidak dikasih ke 50 ya. Tapi kalau ada tanda-tandanya nanti kita kasih tahu lagi. Dan teman-teman mungkin sudah pada tahu kan, tanda-tanda ke bawah ada si ekor merah, ada si ekor hijau. Oke? Atau enggak gap biasanya teman-teman. Lanjut untuk IOTF. IOTF nyangkut di 156. 156 di sini. 156 belum nyangkut teman-teman. Nih kabar aja teman, IOTF ini sebenarnya sudah mencapai target ya. Maka teman-teman mungkin yang beli di sini kita ulas aja lagi gitu, nggak apa-apa teman-teman ya. Nah ini IOTF itu penurunannya udah digariskan, sudah ketembus ya, kita hapus. Nah ini ada beberapa penurunan ya, 112, 92 sama 73. Nah nanti perhatikan teman-teman, MA 10-nya ini masih berada di atas candle. Saya ingin trading itu semudah teman-teman melihat MA 10. Sangat mudah sekali kalau teman-teman mengikuti MA 10. MA 10-nya masih di atas berarti masih downtrend. MA 10-nya di bawah berarti mau mulai uptrend, walaupun kadang-kadang downtrend kembali gitu Jan. Karena kita tidak tahu arah dan tujuan daripada bandar. Kita hanya bisa menganalisa dari MA 10 yang secara mudah gitu kan. Nah, tanda-tanda penurunan ada teman-teman di angka 114, di situ ada si ekor merah. Untuk ke bawahnya biarin aja dulu. Nah, ini teman-teman perhatikan ya. Perhatikan di sini terjadi si kepala kembar teman-teman, artinya mau ke bawah. Nah, di sini ada si kepala merah teman-teman. Nah, ini kepala merah teman-teman, nonjol dikit ya. Nah, ini juga ada si kepala merah nih. Teman-teman di 156 berarti masih bisa kejemput teman-teman ya. Masih bisa kejemput. Nanti kalau mau average ataupun mau dibiarin, biarin aja. 156 pasti kejemput karena ada si kepala merah. Tinggal bersahabat dengan waktu aja. Apabila nanti teman-teman mau average, jangan nunggu di 113. Biarkan dia ke 113, nanti keputusannya di MA 10. Nanti teman-teman tinggal nunggu MA 10-nya aja. Kalau ini masih jeblos, karena ini area yang harus dikunjungin sama dia ya. Ini area PR mereka nih. 113, 91 sama 73 ada PR dia. Nah, mudah-mudahan sih tidak jatuh jauh-jauh daripada MA 200 ya. Ini yang merah itu MA 200 teman-teman. Mudah-mudahan dia jeblos sebentar, mungkin up dikit gitu kan. Nah, mudah-mudahan 156 bisa kejemput lah. Untuk 156 masih dikit, 56 masih dikit di sini teman. Yang 139 masih dikit lah ya. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal cenderung kembali ada ngambil dikit ya, dikit banget ngambil ini, cuma 456 lot ya gitu ya. Nah, Foreign juga sudah ngambil dari tanggal 18 Desember. Nah, kita cek untuk Foreign 18 Desember. Siapa yang poinnya masuk? Ada BK, ada AK, ada ZPE nih. Saya kalau si BK ngambil di bawah suka kadang-kadang suka gergetan karena dia pandai teman-teman. Perhatikan kalau BK jualan ya. Nih kalau BK jualan, perhatikan dia pasti pakai shadow. Kenapa? Karena dia harga di atas, sama bisa sembari berjalan dia sembari average, sembari nurunin sebentar, nanti di up ke atas itu si BK lah yang jualan ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, harap berhati-hati aja. MA 10-nya masih berada di atas skandal. Terus untuk smart money cuma ada kabar nih, smart money sudah mulai masuk tinggi. Perhatikan, smart money sudah mulai masuk tinggi. Mudah-mudahan ditahan ya sama si bandar lokalnya. Ada bandar lokal juga sudah mulai nahan. Tetap harus hati-hati di angka 114 ya, 113, 114 itu adalah area yang harus dikunjungin. Baik teman-teman, untuk IOTF yang nyangkut 15 kemungkinan kejebut, tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu aja. Kalau mau average nanti MA 10-nya di bawah candle, mungkin itu menjadi pertanda ke atas. Tinggal nanti lihatin aja apakah si BK akumulasi lagi atau malahan jualan. Tapi si CC sudah mulai ngambil. CC jualan juga, maaf. CC juga jualan juga. Dia ngambil 7 jual 3. Artinya sama-sama si BK nih jualan ya. Baik teman-teman, untuk IOTF seperti itu ya. Jadi ini adalah target kenaikan keduanya. Karena yang target yang ketiga sudah tercapai ya. Artinya dia turunin ke bawah dulu, biarin aja. Bisa mencapai ke angka 73 dulu teman-teman. Nanti kalau udah ada tanda-tanda kenaikan lagi, teman-teman tolong kasih kabar aja apabila menyentuh salah satunya, 113 ataupun di angka 178. Kalau 156 masih bisa kejemput teman-teman. Asal teman-teman bersahabat dengan waktu aja. Oke, IOTF seperti itu ya. Jadi bandar lokal sudah ada pungutan sedikit, bandar lokal bandar Foreign juga cenderung ada pengambilan. Tapi smart money sudah mulai bagus nih. Smart money sudah mulai bagus. Biasanya smart money kalau sudah mulai nampak begini, artinya si bandar lokal ataupun ada lawannya untuk mereka jualan. Lanjut. LPKR. LPKR hanya update aja.
LPKR sebelum menyentuh PR-nya ternyata sudah dipantulkan dan pantulannya kurang begitu suka saya. Kenapa dia meninggalkan jejak ya untuk si ekor merah, teman-teman ya. Cuman ya kita tidak akan pernah tahu, teman-teman. Si LPKR ini ternyata diturunin tapi diambil sama Bandar Poren. Saya pernah cerita ya, ketika diturunin diambil sama Bandar Poren, maka biarkan aja, teman-teman ya. Mungkin si Bandar Poren pingin ngambil lebih murah lagi harganya. Nah, per hari kemarin tanggal 20 ternyata bandar lokal sudah mulai ngambil kembali ya. Nah, itu pertanda baik, teman-teman ya. Mudah-mudahan di area 86 sampai ke angka 82-nya itu tektokan aja, teman-teman ya. Karena di angka 92-nya itu ada gap, teman-teman, lumayan ada gap ya. Biasanya tanda-tanda kenaikan itu ya. Mudah-mudahan ditektokan di antara situ aja. Nah, ini untuk domestiknya ada si YU yang ngambil bagus, teman-teman. Cuman teman-teman kita XL sudah masuk juga gitu ya. Cuman di sini ada YP juga sudah masuk, tapi YJ sama YO broker baik, teman-teman. Baik buat apa? Buat baik buat retail. Kenapa? Karena dia ngambil kadang-kadang luar biasa ya. Jadi si YU ini sudah mulai ngambil 1,1 miliar ya dari tanggal 20 kemarin. Kita lihat untuk porennya cenderung ada pembuangan dari BB, tapi ZP ngambil 146 ribu lot ya, dan terus diakumulasi, teman-teman, sama Bandar Poren. Artinya ini kecenderungan ke atasnya ada, cuman mereka lagi pingin ngambil di bawah aja dulu ya. Oke, teman-teman, untuk LPKR seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak jatuh ke angka 82-nya, karena itu kalau jatuh ya mungkin bisa ke angka 74 ya. Karena 74 sama 72 adalah 82 adalah area-area yang harus dikunjungin. MA10 masih berada di atas kanal, hati-hati. Belum ada tanda-tanda kenaikan ke atas. Kecuali kalau mereka ada kenaikan sebentar mungkin bisa gitu, teman-teman ya. LPKR sudah, kita untuk MPPA. MPPA. MPPA ada tarikan ya dari supportnya belum bukan dari garis penurunannya, tapi belum saya hapus ya. Kenapa? Ini masih dalam tahap tidak terjeblos. Ini secara candle sudah sudah bagus, dan ada dorongan daripada bandar lokal. Jadi bandar lokal sekarang akumulasi siapa? Ada CDR, ada YP, ada EP. Ini broker-broker bagus, walaupun si YP kebanyakan dari kita juga ada, Poren juga ada, dan ini terdeteksi sebagai bandar ya. DR, YP, EPS terdeteksi sebagai bandar karena pengambilannya lumayan, terutama untuk YP ya. MG, KI, KK keluar, biarin aja, yang penting pengambilan lebih banyak. Terus untuk bandar Poren juga sudah ngambil lagi ya, per tanggal 20 dia ngambil lagi 43,06 juta ya. Tapi di sini terdeteksi berarti si AK sama CC. Mudah-mudahan si CC ini sudah bisa ngambil lagi ya. CC jualan nggak? Jualan. CC ngambil 12.000, jual 3.000. Masih banyak barang, teman-teman ya. Jadi CC mudah-mudahan bisa ke atas lah, minimal bisa angka 66 atau enggak ke angka 73-an ya. 7273. Target di angka 97-nya. Mudah-mudahan MPPA ini bisa ke angka 897 aja ya. Nah, tanda-tanda kenaikan sudah ada kan di 65 sama 73 sama di angka 75. Itu adalah tanda-tanda garis kenaikannya. Nah, hati-hati juga, teman-teman, masih ada di 55-nya nih ya, masih ada PR dia di si ekor merah. Kalau dia ke bawahin biarin aja. Mungkin saya akan hapus yang di 59, saya akan coba lihat di 55-nya. Tapi kabar dari saya bahwa bandar Poren terus akumulasi, cenderung ini membaik, teman-teman ya. Untuk bandar lokal dan juga bandar lokal juga sudah akumulasi. Secara syarat harusnya up, teman, harusnya up ya. Ini MA10 juga sudah mulai mendekati ya. Mudah-mudahan si MA10-nya berada di bawah candle secepatnya. Oke, teman-teman, untuk MPPA bandar lokal lagi akumulasi per tanggal 20-nya. Cuman untuk Poren dia sudah akumulasi banyak ya dari tanggal 15 November. Oke, terus BDKR ya, BDKR. Ada LPKR, BDKR, RRR ya. Untuk BDKR lagi posisi downtrend, teman, kemarin ada hijau dikit, cuma di sini ada di 1167-nya adalah area yang harus dijemput. Maka saya pikir sih kalau dia ke bawah dia akan lebih baik lagi ya. Yang 10 masih berada di atas karena artinya masih downtrend. Cuman ada cumannya. Perhatikan, bandar lokal sudah mulai akumulasi. Siapa di sini? Ada MG, teman-teman, bagus ya. Cuman XL ikutan nih teman kita. Nah, di sini juga ada si Becky. Antara MG sama Becky ini kadang-kadang luar biasa, teman-teman. Kadang-kadang mereka suka bergabung tuh MG. Terus bagaimana dengan Poren? Poren juga sudah ngambil dari sejak tanggal 13 Desember. Perhatikan 13 Desember. Siapa yang ngambil untuk Porennya? Ada XA, ada AK, ada CC. Bagus, teman-teman, si XA bagus ya. Kalau bandar Poren mah bagus, teman-teman ya, karena dia ada kemampuan dan banyak duitnya.
Nah, mudah-mudahan si BDK ini terus dibawahkan biar istilah si MA10 terus ke bawah ya. Biar ke bawah mungkin itu pertanda akan uptrend. Tetapi kalau dia ke angka 165 dulu itu akan lebih baik lagi untuk menutup PR-nya. Oke teman-teman, untuk BDKR penguatan daripada Bandar Poren ada, lokal juga sudah mulai ngambil lagi. Mudah-mudahan dengan dua syarat itu mungkin bisa di up, kecuali ini si smart money belum masuk secara signifikan ya. Belum masuk secara signifikan dan belum tebal, artinya masih riam-riam aja dikit-dikit ya. Tapi dari MA-nya ada lagi menuju ke bawah. Oke, BDKR seperti itu. Terus untuk DKFT DKFT perhatikan DKFT. Nah, DKFT belum menyentuh garis yang saya gariskan. Tanda-tanda kenaikan. Oh, tanda-tanda kenaikan sudah kejemput teman-teman. Kemarin kita hapus dulu ya. Nah, kita hapus, kita pindahkan. Di sini ada si kepala merah juga teman-teman. Nih di angka 238 ya. 238 area kenaikan dia. Nah, sekarang juga dalam posisi downtrend. MA10 berada di atas candle. Dan perhatikan di si poren cenderung dia ngejual. Bandar lokal juga cenderung dia ngejual. Tapi perhatikan bandar lokal sempat ngambil agak banyak, dibuang, mungkin 1/4-nya sudah dibuang ya. Tapi kalau poren dia posisinya masih di atas, artinya walaupun pembuangan hanya sedikit saja, tapi kebanyakan ngambil daripada buangannya. Mudah-mudahan dia di sideways atas ya. Kalau di sideways atas, kemungkinan ke atasnya ada ya, karena dia sideways atas teman-teman. Biarkan si bandar lokal ataupun poren jualan di atas, tapi tidak jebol di area 203, akan lebih baik lagi sebenarnya ya. DKFT ini nih, gap yang ini harusnya terlewati dulu teman-teman. Biarkan dia ke bawah dulu ke angka 153 atau ke angka 136 atau tidak melebihi MA200 saja. Itu akan lebih baik lagi. Kenapa? Untuk menutup gap PR gapnya. Kalau PR gapnya sudah ketutup, ke atas juga jadi enak teman-teman. Dia tidak punya gangguan PR ya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk DKFT masih dalam penguasaan Bandar Poren masih banyak barangnya di dalam, dan juga ada pembuangan tapi sedikit. Bandar Poren berusaha untuk ngambil, tapi beberapa hari kemudian dia akan jualan lagi. Tapi si bandar lokal masih ada barangnya. Jangan sampai lepas daripada 204-nya, karena kecurangan downtrendnya ada ya, bisa ke arah MA200-nya karena ada si area yang harus dikunjungin ya. Ini adalah gap besar teman-teman. Oke, untuk DKFT seperti itu ya. Mudah-mudahan sih terus sideways panjang, tapi saya bilang kalau ke bawah lagi bagus. Kenapa? Untuk menutup PR-nya ya. Target pertama ada di angka 1273 belum tercapai, hanya tercapai sama shadow juga dikit lagi ya. Oke teman-teman, DKFT seperti itu. Dari bandar lokal juga ada penguatan, tapi dia sudah ngebuang sekitar 1/4-nya. Cuman untuk bandar poren masih berada di atas, ngebuang cuma sedikit aja, paling 0,10 kalau nggak 10%-an lah, kecil teman-teman untuk pembuangan daripada bandar poren DKFT. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu, nanti kita akan sambung lagi ke emiten berikutnya. Sekian dan terima kasih, ciao.